Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian. Hari ini 9 Mei 2020. Sudahkah Anda berdoa dengan percaya dan yakin akan kuasa doa Anda sendiri? Kiranya renungan kita pada hari kemarin boleh menjadi motivasi bagi kita untuk selalu menjadi orang yang benar, mengasihi sesama, mengampuni, sehingga segala doa dan permohonan kita kepada Tuhan didengarkan dan dikabulkannya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan sebuah tema yang akan membimbing kita pada pengendalian diri, sehingga kita lebih condong menaklukkan diri kita pada kuasa Tuhan dan bukan pada kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 11 sampai 14. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 11 sampai 14. Demikian bunyinya. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan hati panas. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Saudara-saudara, tahukah Anda Naaman ini? Bacalah kitab 2 Raja-Raja pasal 5 tadi, mulai dari ayat yang pertama, untuk mengetahui siapa Naaman ini. Ia adalah seorang panglima Raja Aram. Dia telah banyak kali memenangkan perang bagi kerajaannya, bagi rajanya. Namanya termasyhur, dia terpandang. Dia orang yang disegani. Akan tetapi sayang, dia menderita sebuah penyakit yang pada waktu itu penyakit ini dianggap sebuah kutuk. Dan orang yang menderita penyakit ini dia harus dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. Dia menderita penyakit kusta. Di dalam kisah ini, abdi istrinya, seorang gadis kecil yang adalah orang Israel, menyampaikan bahwa di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Maka Naaman ini menyampaikannya itu kepada Raja Aram. Kemudian Raja Aram mengirim surat kepada Raja Israel untuk menyembuhkan panglimanya ini. Tetapi Raja Israel tidak punya kuasa untuk menyembuhkan itu. Dia mengoyakkan jubahnya dan didengar oleh hamba Allah, yaitu Elisa. Maka berpesan Raja Elisa kepada Raja, "Biarkanlah panglima itu datang, supaya mereka tahu bahwa di Israel ada seorang nabi Allah." Datanglah Naaman. Tetapi ketika ia tiba di depan rumah Elisa, diutusnya lah hambanya Elisa ini untuk menemui Naaman dan menyampaikan bagaimana ia harus berbuat untuk ia sembuh. Ini yang membuat Naaman ini gusar dan marah. Ia berharap pada ayat 11, ia berharap Nabi Elisa menemuinya
lalu menumpangkan tangan atasnya dan berkata-kata tentang penyembuhan, maka ia akan sembuh. Tetapi yang terjadi adalah hambanya diutus untuk menyampaikan kepada Naaman, pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan. Ini juga yang menjadi kegelisahan Naaman. Kenapa sungai Yordan? Kenapa mesti sungai Yordan? Dibandingkan dengan 2 sungai yang ada di Damsyik, yaitu sungai Abana dan Parpar, sungai Yordan tidak ada apa-apanya. Sungai Abana dan Parpar ini airnya jernih, sedangkan sungai Yordan pada saat itu airnya keruh. Nah, dia berharap dia mandi di antara satu di antara 2 sungai ini, atau antara sungai Abana atau Parpar, bukan di sungai Yordan. Tetapi Nabi Elisa memerintahkan, mandilah di sungai Yordan 7 kali, maka kamu akan tahir. Ia protes. Abana dan Parpar adalah sungai yang lebih baik dibandingkan semua sungai yang ada di Israel. Tahukah Bapak Ibu Saudara arti 2 sungai ini? Abana itu berarti kemampuan, pengetahuan, atau istilahnya kekuasaan manusia. Dan Parpar itu berarti kecukupan atau kekayaan dari segi materi. Sungai Yordan sendiri artinya sungai Tuhan. Nah, dari protes Naaman terhadap perintah Elisa, nampak bahwa ia lebih mengandalkan kemampuannya sebagai manusia dibandingkan penyerahan dirinya kepada Tuhan. Ketika ia lebih berharap disuruh mandi di sungai Abana, bukankah sungai itu berarti kekuatan manusia, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya? Dan Parpar adalah kekayaan, kecukupan dari segi materi. 2 hal ini, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa menyelamatkan manusia. Tidak bisa menyelamatkan kita. Seberapapun hebatnya kita, seberapapun pandainya kita, seberapapun kekayaan kita, tidak akan mampu membeli kebahagiaan secara sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatunya ada pada Tuhan. Mengapa Elisa menyuruh Naaman ini mandi di sungai Yordan? Karena sungai Yordan itu adalah sungai Tuhan. Artinya, berserahlah kepada Tuhan. Penyakitmu hanya dapat disembuhkan oleh Tuhan, bukan kekayaanmu, bukan kekuatanmu, bukan kehebatanmu, tetapi hanya oleh kuasa Tuhan kamu akan disembuhkan. Ini sesungguhnya perintah Elisa. Elisa mau agar Naaman menanggalkan baik itu gengsi maupun segala jabatan dan kehebatan yang melekat pada dirinya dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan menjamah. Tuhan akan memberikan kesembuhan kepadanya. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Naaman berdasarkan nasihat pegawai-pegawainya. Pegawainya katakan, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh melakukan perkara yang besar dan sulit, tentulah Bapak akan melakukan demi kesembuhanmu. Apalagi ini, dia hanya menyuruhmu mandi ke sungai Yordan 7 kali. Naaman pun mengikutinya. Bagi para pengikut atau pegawai Naaman, ia tidak sadar. Mandi di sungai Yordan berarti menanggalkan segala kesombongan, keegoisan,
dan segala apa yang ada pada diri kita, berserah diri di hadapan Tuhan. Perkara yang sulit mana lagi selain melakukan hal ini? Dan akhirnya Naaman melakukan itu. Ia pun sembuh. Saudara-saudara, dari kisah ini kita mendapatkan pengalaman dan pengajaran. Jangan mengandalkan diri dalam menghadapi apapun itu bentuk-bentuk kehidupan kita. Andalkan Tuhan. Untuk keadaan-keadaan tertentu kita tidak berdaya. Kita tidak mampu untuk membela diri kita, untuk menyelamatkan diri kita. Hanya oleh kuasa Tuhan kita dapat diselamatkan. COVID-19 yang kita gumuli saat ini, mana kehebatan manusia? Mana pengetahuan manusia? Mana kekayaan manusia? Ketika kita mengandalkan semua ini, kita lebih mengutamakan kekuasaan kita, kekuatan kita, kemampuan kita, mengabaikan Tuhan. Mustahil kita akan mendapatkan kebaikan. Tapi dengan mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, taat kepada Tuhan, lakukan segala perintah dan kehendaknya, kita akan diselamatkan. Karena itu, mari kita menanggalkan keegoisan kita. Kita menanggalkan idealisme kita. Kita menanggalkan segala apa yang membuat diri kita ini bangga, sombong, dan lain sebagainya. Merendahkanlah diri di hadapan Tuhan. Berharaplah kepadanya, percayalah kepadanya dengan sepenuh hati. Maka Dia akan menyelamatkan kita, meluputkan kita, menolong kita agar dapat keluar dari pergumulan yang kita hadapi saat ini. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan lagi firman-Mu dan merenungkannya. Untuk kami mengandalkan Engkau saja. Tidak mengandalkan kekuatan, kemampuan yang ada pada diri kami. Karena kami terbatas. Mampukan kami Tuhan untuk seperti Naaman. Yang pada akhirnya berserah diri kepada Tuhan. Melakukan perintah dan kehendak-Mu. Sehingga ia disembuhkan. Mampukan juga kami Tuhan untuk mentaati segala perkataan-Mu. Melakukannya dalam kehidupan kami sehingga kami dijauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan, amat terlebih meluputkan kami dari ancaman COVID-19 yang masih terus digumuli oleh dunia sampai pada saat ini. Tuhan, kami terus berdoa untuk mereka yang bekerja dalam upaya memutus penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah, tenaga medis, bahkan semua mereka yang terlibat di dalam upaya penyelamatan dan pemutusan mata rantai penyebaran ini. Berkati agar kami semua boleh melakukan yang terbaik. Mereka tetap dalam perlindungan Tuhan, dan di waktu di mana Tuhan berkenan, apa yang digumuli oleh dunia saat ini boleh berlalu, dan kami dapat kembali hidup menjalani kehidupan kami sebagaimana semestinya. Kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Pimpin, tuntun, sertai pelihara kami karunia yang terbaik. Sehingga kami boleh terus menjalani kehidupan kami ini dengan merasakan sukacita, damai sejahtera. Dan Tuhan meluputkan kami dari berbagai macam hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami terus bermohon kepadamu. Perkaryakanlah Roh Kudus-Mu agar pergumulan ini boleh segera berlalu. Dari kehidupan kami, dari kehidupan umat-umat-Mu, dari kehidupan dunia. Sehingga semuanya boleh kembali beraktivitas, amat terlebih di dalam pujian dan penyembahan kami kepadamu. Ini pengharapan kami Tuhan, ini permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.